Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah haq yudhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallam inna abdul man tadawaitum bihil hijamah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah Bapak Haji Nur Ikhwan Setiadi dan para jajarannya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, para ustadz dan para penasehat Masjid Nurul Hidayah. Ketua RW 08 Bapak Haji Mamat Rohiman. Yang saya hormati Ketua RW 04 Bapak Jul Anwar. Yang saya hormati para panitia bekam masal. Yang saya hormati para terapis PBI Ikhwan Akhwat. Dan yang saya hormati para hadirin, para peserta bekam masal. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita sanjungkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang tak terbilang, Allah yang Maha memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kita semua. Mudah-mudahan istiqomah dalam sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para Bapak Ibu sekalian, saya di sini sebagai pembawa acara, izinkanlah untuk menyampaikan rangkaian acara pada acara bekam masal ini. Yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, mudah-mudahan diberikan keberkahan, mudah-mudahan Allah ridhoi acara kita ini. Al-hadiniyah wa kullana sholiyah bi barakati al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara berikutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Setelah itu nanti ada sambutan yang pertama dari DKM Masjid Nurul Hidayah yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Nur Ikhwan Setiadi. Sambutan yang kedua dari Ketua RW 08 insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Haji Mamat Rohimat. Dan yang ketiga, sambutan dari Ketua Pengda Banten atau dari pusat atau yang mewakilinya. Dan berikutnya sambutan dari Ketua Pengcap Kabupaten Tangerang yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Susilo. Dan yang terakhir ada tausiah bekam, tausiah terkait tentang bekam insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Yuswadianto. Dan setelah itu nanti baru acara bekam masal. Insyaallah nanti kita mulai pukul 9 atau mungkin lewat sampai pukul 15 ya.
Baik, mungkin itu aja rangkaian acara untuk acara kegiatan Bekam Masal pada hari ini. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Rosid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi ومن الليل فتحسن به نافلة لك عسى ومن الليل فتحسن به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Rosid yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan diawalinya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini dengan keberkahan pada kita semua ini, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada yang membacanya dan kita semua yang mendengarkannya sehingga mendapatkan sama di yaumul qiyamah. Iqra'ul Qur'ana fa'innahu yahdi wa syafi'an li ashabi. Acara berikutnya sambutan yang pertama
adalah dari Ketua DKM yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Nur Ikhwan Setiadi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alafa bil-islam baina qulubil mu'minin wa ajibu tahadu wa tafarraqu bi kitabil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah hazaman ala siratal mustaqim wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairu da'i ala tariqina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihi karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tusyriku. Wa qala aidan fa bi ayyi ayatin rabbikum tukadziban. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Sama yang saya hormati Bapak Supriyadi selaku pembawa acara, yang saya hormati yaitu dari Bapak Ustadz Abu Zikro, Ketua Pemda ya, PBI Banten atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Panitia Bekam Bapak Susilo. Yang terhormat seluruh tim Bekam PBI Banten dan juga para diagnosa Ikhwan Ustadz Yuswan Dianto, juga akhwat Ibu Sri Umiyati dan Ibu Umu Naila, wabil khusus pada seluruh tim Bekam yang saya hormati. Juga yang saya hormati Bapak Haji Mamat Himat selaku Ketua RW 08 Geraha Lestari. Bil khusus kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Hidayah yang mengikuti pengobatan Bekam terapis sunnah. Semoga kita yang hadir pada hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al fakir. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan dunia akhirat. Hadirin rahimakumullah, saya sangat berterima kasih atas kehadiran baik dari tim Bekam maupun dari warga Gerstari yang mengikuti baksos Bekam Sunnah masal yang ada di Masjid Nurul Hidayah pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan laksanakan. Mudah-mudahan pelaksanaan pada pagi hari ini, acara ini lancar sampai akhir kelak. Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan keluasan nikmat kepada kita, tentunya nikmat iman, Islam wal ihsan, yang sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk bermuajah, bertatap wajah, silaturahim di antara tim Bekam dan warga Gerstari yang ada tepat kali ini kita di kediaman masjid yang tercinta ini, Masjid Nurul Hidayah. Ahlan wa salam para tim Bekam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang selalu senang istiqomah, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ucapan terima kasih sekali lagi pada seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Tetap semoga kita selalu istiqomah dalam kebaikan dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita selalu mengharapkan ridhonya. Di pagi hari yang cerah ini
Insya Allah kita akan melaksanakan bekam massal. Mungkin yang sudah hadir dikatakan yang sudah daftar 98% dari 100 kuota. Terima kasih atas support juga dari Bapak RW pada warganya. Ini adalah bekam ini kolaborasi antara DKM dan KRW-an dan juga didukung oleh seluruh RT-RT baik dari RT 1 sampai RT 6. Semoga pelaksanaan kali ini saya katakan perdana untuk di kepengurusan saya. Semoga kedepannya, jikalau ini berjalan dengan baik, semuanya mensupport akan acara bekam ini, insya Allah kita akan bisa laksanakan mungkin per triwulan, ya 3 bulan sekali mungkin kita mengadakan. Itu pun kalau tim bekamnya bersedia. Dan semoga pelaksanaan kali ini sekali lagi saya mengharapkan semuanya dalam kondisi sehat dari awal sampai akhir pembekaman. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM yang telah memberikan supportnya buat kami semua. Mudah-mudahan kedepannya dengan kesempatan kita bisa bersama lagi. Untuk sambutan berikutnya adalah sambutan dari Ketua RW 08, yaitu disampaikan oleh Bapak Haji Mamat Rohiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat aja. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala kulli wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Sriwijaya, Bapak Haji Ridwan beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Pemda PBI, ya, Perkumpulan Bekam Indonesia Pusat atau yang diwakili. Yang terhormat Ketua Pemda PBI Banten atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Pemda PBI Kabupaten Tangerang atau yang mewakili. Yang terhormat para penasehat Masjid Nurul Hidayah. Yang terhormat para ustadz, kiai, ustazah yang saya hormati. Yang terhormat pengurus RW 08. Yang terhormat para ketua RT dari RT 01 sampai RT 06. Yang terhormat sesepuh kasepuhan di RW 08. Yang terhormat Ketua Panitia Bapak Susilo yang saya hormati. Yang terhormat tim bekam dan terapis. Mudah-mudahan dalam acara bekam massal yang dilaksanakan pada hari ini di Masjid Lestari, ya, biar bisa berjalan dengan lancar. Tak lupa juga warga RW 08, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati yang ikut hadir menjadi yang pada hari ini ikut terapis, ya, atau bekam massal, ya. Mudah-mudahan membawa berkah buat kesehatan untuk warga RW 08 Lestari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini juga, ya, dalam suasana yang cerah ini, ya, mendukung sekali buat kegiatan ini, ya. Mungkin acara kegiatan bekam ini tadi mungkin kalau di DKM yang pertama, ya, mungkin kalau di KRW pernah 2 bulan yang
lalu juga ya Pak ya, kegiatan massal biasa untuk kesehatan Pak ya, tapi hanya bukan bekam aja, ada rupiah, ada cek kesehatan lain ya, cek kolesterol, cek asam urat dan lain sebagainya, dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya ya. Karena program-program ini ya kita berkolaborasi dengan DKM ya, karena para pengurus juga DKM dan PRW-an sama-sama juga ya. Mungkin kalau Pak Haji Iwan di PRW sudah wakil saya, kalau di DKM ketua saya. Alhamdulillah ya, guyub rukun di RW 08 ya sudah terjalin lebih bagus ya. Mudah-mudahan dalam setiap kegiatan acara ya kegiatan-kegiatan, karena bukan hanya kegiatan keagamaan aja kita ya, jadi kegiatan sosial, kesehatan dan lain-lain yang sudah berjalan ya. Saya mengapresiasi warga RW 08 ya, terutama para jamaah juga untuk kegiatan ke masjid yang gak intinya ya, untuk kegiatan sosial ini ya, agar bisa berjalan dengan baik ya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat perkeluarganya yang insyaallah kita termasuk dalamnya, kepada sahabatnya hingga yaumil akhir. Mungkin dari saya selaku ketua RW ya, kegiatan-kegiatan ini mungkin bisa kita kerjasama ya Pak, mohon izin ya. Jadi saya dukung Pak kalau untuk kegiatan kesehatan apalagi ya, karena memang jujur di kompleks perumahan ini sudah mulai banyak pensiunan Pak, yang perlu kesehatannya diperhatikan ya. Kadang kita kesehatan ini terlena ya, karena mungkin pola makan, pola istirahat, atau kurang olahraga yang tidak teratur ya. Mudah-mudahan dari kegiatan program ini ya ke depan bisa lebih banyak lagi jamaah yang ikut di program ini ya. Saya mensupport ya semua kegiatan ya, karena kita ini salah satu ibadah juga ya dalam ibadah ini ya. Terima kasih para terapis ya yang sudah hadir begitu banyak, yang mudah-mudahan cara ini membawa berkah buat kesehatan warga Lestari ya. Mungkin saya nggak panjang lebar karena waktu sudah siang ya. Yang bisa saya sampaikan itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak RW yang luar biasa, juga warganya yang antusias sekali ya dengan bekam. Mudah-mudahan warga Bapak RW itu diberi Allah kesehatan Pak ya, dan bahagia tentunya. Baik, ada sahabat saya, kawan saya Bapak Haji Solihin. Ahlan wa sahlan bikum Pak Haji seluruh wilayah. Sesepuh. Nasihat ya, Masya Allah. Berikutnya, sambutan berikutnya adalah dari Ketua Pengcap PBI Kabupaten Tangerang sekaligus sebagai Ketua Panitia dalam acara ini. Kami persilakan kepada Bapak Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa muslim wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah Haji Nurul Iman Sejati beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua Nurul Dewan, Bapak Haji Muhammad Sulaiman beserta jajarannya, dan seluruh Ketua RT beserta jajarannya, dan seluruh warga Geraha Lestari yang hadir di masjid ini. Yang saya banggakan segenap pengurus cabang perkumpulan bekam Indonesia dan para terapis Kabupaten Tangerang. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan nikmat rahmat dan taufiknya sehingga pagi hari ini kita berkumpul di Masjid Nurul Hidayah ini untuk melaksanakan bekam sunnah masal. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Tuhan kita, suri teladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya, para sahabat dan kita semua yang istiqomah dalam menjalankan sunnahnya dan mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Izinkan kami mewakili pengurus cabang Perkumpulan Bekam Indonesia Kabupaten Tangerang untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus PKM Nurul Hidayah Geraha Lestari atas kesempatan kerjasamanya sehingga terlaksana lestari. Selain mendapatkan nikmat kesehatannya, salah satunya bekam itu adalah sunnah Rasulullah yang telah disampaikan Rasulullah melalui sunnahnya, dan dengan berbekam insya Allah kita dapat sehatnya, sehat fisiknya, sehat ruhnya, sehingga diharapkan dengan sehatnya kita, dengan nikmat sehatnya kita, memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah, memudahkan kita untuk mencari rezeki untuk keluarga kita. Semoga kedepannya Perkumpulan Bekam Indonesia senantiasa dapat bekerja sama dan istiqomah untuk melaksanakan baksos bekam masal di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang, terutama di seluruh instansi maupun DKM di seluruh Citra Raya. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Susilo yang telah menyampaikan sambutannya yang singkat, padat, dan jelas. Baik, berikutnya adalah tausiah bekam. Insyaallah tausiah bekam ini akan disampaikan oleh Ustaz Yuswadianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nanti sekaligus doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah Bapak Haji Nur Ikhwan beserta tim dan jajarannya, kita doakan sama-sama agar beliau diberikan kekuatan agar istiqomah dalam menjalankan amanahnya sebagai Dewan Kemakmuran Masjid. Amin. Karena masjid tanpa adanya kepengurusan, program-program yang direncanakan, yang dijalankan, otomatis tidak akan bisa berjalan dengan maksimal, dengan baik. Termasuk acara hari ini pun juga tidak lepas dari lelahnya tim DKM beserta yang panitia yang lainnya, termasuk tokoh-tokoh para ulama dan masyarakat yang ada di perumahan Geraha Lestari. Kekompakan seperti inilah yang mudah-mudahan ke depan bisa diistiqomahkan lebih baik dan lebih baik lagi untuk program ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga Bapak Ketua RW 08 Bapak Haji Muhammad Rahimat beserta pengurus yang ada dalam jajarannya, baik dari RT 01 sampai RT 06. Kita doakan sama-sama beliau beserta timnya yang sebagai aparatur pemerintah khususnya di lingkungan perumahan Geraha Lestari
Kita doakan agar Allah berikan kesehatan kepada semua para aparatur pemerintah ini. Kita doakan juga agar mereka semuanya, beliau-beliau ini diberikan umur yang panjang yang penuh barokah, dimudahkan segala aktivitasnya, diberikan rezeki yang melimpah, tentunya rezeki yang barokah. Karena untuk menyatukan visi dan misi di dalam masyarakat ini bukan tugas yang ringan. Kita di dalam rumah tangga saja yang anggotanya hanya hitungan 3 sampai 4 orang, ada kalanya perpecahan ini terjadi, bahkan tidak sedikit mengalami perceraian. Nah, apalagi memimpin berapa kakak Pak di sini? 500 kakak. Satu kakak ada 5 sampai 6 orang. Beliau pimpin beserta timnya. Kalau nggak kita support dengan kekuatan doa, bagaimana bisa terjadi dengan baik? Maka kita doakan agar para pemerintah ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dengan amanah, sehingga masyarakat yang dipimpinnya bisa tentram, damai, dan ada rasa peka dan peduli antara sesamanya. Kita doakan juga yang tidak bisa hadir di pertemuan hari ini, barangkali ada yang belum bisa berangkat karena sedang sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sakitnya. Yang tidak bisa hadir di masjid ini, di acara hari ini, kita doakan juga jika mereka sedang ada kesulitan, agar Allah angkat kesulitannya, dimudahkan dalam setiap urusannya. Segala puji syukur bagi Allah Rabb semesta alam, Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita, Allah yang menggerakkan jantung kita, Allah yang memperjalankan darah kita dari ujung ke ujung sehingga terjadi sirkulasi darah yang baik, terjadi sistem metabolisme tubuh yang baik. Semua ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu hal yang menjadi bahan muhasabah kita, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang setiap harinya, setiap menitnya, bahkan setiap detiknya kita nikmati, sudah belum kita berterima kasih ke Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita? Jangan-jangan bangun tidur tadi lupa berterima kasih sama Allah, padahal kita dibangunkan dalam kondisi masih bisa bernapas dengan bebas. Ada nggak di sini yang nafasnya nenteng-nenteng oksigen, tabung oksigen, terus hidungnya dipasangin selang? Kalian nggak ada kan ya? Itu muhasabah yang terpenting. Allah ngasih kita nikmat itu tidak pandang siapa orang yang dikasihnya. Semua makhluk ciptaan Allah diberikan haknya untuk bernapas bebas. Baik kita dalam kondisi sedang ingat ke Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih haknya kita sebagai makhluk ciptaannya. Termasuk kita ketika dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memberikan haknya kita. Ada nggak di sini yang main judi terus tiba-tiba nggak bisa bernapas? Jarang kan, sampai main judi selesai, mainan gamenya juga selesai, nonton TV selesai. Allah beri hak kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Ini yang harus kita syukuri. Dan kelalaian kita, kejelekan kita, aib kita selama ini tidak tampak di depan orang lain, jangan kita berbangga diri, karena selama ini Allah menutupi aib-aib kita. Tergantung aib kita mau ditutupi Allah sampai kita meninggal, atau kita bisa bertobat sebelum kita meninggal. Nah, ini ada dua pilihan. Ada dua pilihan ketika aib kita ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita sholatnya gelentang-gelentong, kita kadang sholat kadang enggak, kita kadang melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini aib seperti ini selama ini mungkin lingkungan kita tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Ini sejatinya Allah menutupi aib kita. Sampai kapan kira-kira? Apakah sampai meninggal aib kita ini tertutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi? Kalau kita sampai meninggal, kapan tobatnya? Ya, jadi ini harus diperhatikan. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, panutan kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini di yaumil akhir nanti, harapan kita, doa kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui syafaatnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin Bapak Ibu sebagai umatnya Nabi, yakin bahwa kita ini sebagai umatnya Rasulullah. Apa buktinya kalau yakin? Tidak cukup hanya bersahadat, tetapi kita mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sholatnya sehari 5 waktu, ya kita kerjakan 5 waktu.
Kalau Nabi sholat subuhnya 2 rakaat, ya kita kerjakan 2 rakaat. Jangan mengurangi dan jangan melebihi daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk salah satu pengobatannya adalah berbekam. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah melalui para malaikatnya untuk berbekam. Nah, perintah ini terjadi pada saat Nabi menerima perintah sholat berbarengan pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi kalau perintah sholat, Nabi langsung diperjalankan oleh Allah menghadap Allah, bahkan malaikat yang menemaninya saja tidak bisa mendampingi Rasulullah SAW sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam proses bolak-baliknya, awalnya ada perintah sholat 50 waktu sampai terjadi perintah sholat 5 waktu. Itu dalam perjalanannya ada sekumpulan malaikat itu memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan perintahkan umatmu agar berbekam. Nah, ketika malaikat mengatakan atau menyuruh atau kasih tahu ke Rasulullah SAW suruh untuk berbekam umatnya, apa berani malaikat mengatakan tanpa adanya perintah dari Allah? Kira-kira berani nggak malaikat? Malaikat itu sami'a wa ata'na, apa yang diperintahkan langsung siap tanpa ada mikir, karena malaikat tidak diberikan waktu seperti manusia pakai mikir-mikir dulu bisa apa enggak, ya apa enggak, kan itu. Nah, maka ketika kita melakukan proses pengobatan dengan cara berbekam ini, salah satu yang kita dapatkan selain sisi kesehatannya adalah nilai pahalanya. Ini harus kita perhatikan. Banyak pengobatan-pengobatan yang mana di luaran sana selain di Tibun Nabawi, selain pengobatan Islam banyak. Cuman yang didapatkan hanya kesehatannya. Tapi ketika kita ujung tombaknya, kita kiblatnya adalah kepada Tibun Nabawi atau pengobatan Islam, maka selain mendapatkan kesehatan, kita akan mendapatkan nilai sunnahnya. Ada amalnya di dalamnya. Bahkan di yaumil akhir nanti terlihat umat-umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terlihat ciri-cirinya. Salah satunya adalah mereka yang mengikuti dalam proses pengobatannya. Jadi ada pengobatan berbekam, ini adalah Tibun Nabawi. Bagian Tibun Nabawi yang lainnya adalah ruqyah syariah, yang mungkin beberapa waktu yang lalu di perumahan sini juga pernah baksos juga ya, Pak ya. Ruqyah. Nah, ayatnya seperti apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah turunkan nih Al-Qur'an ini, kan di dalamnya ada kalimat syifa tuh, itu kesembuhan. Berarti kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan penyakit. Tetapi ada kata lil mu'minin, bagi mereka yang yakin, bagi mereka yang beriman. Ketika kita menggunakan konsep Al-Quran, kita ada keimanan, ada keyakinan, maka itu bisa mengalahkan obat-obat yang dibuat oleh para pakarnya atau para ahlinya, yaitu obat kimia sintetis atau yang lainnya. Contoh sederhananya, di air putih kita bacakan Al-Fatihah dengan penuh keyakinan, maka itu bisa menjadikan obat yang sangat luar biasa untuk mengobati sakitnya kita. Nah, tapi kalau nggak yakin, wala yazidu dhalimina ila khasara. Jadi rugi doang, hanya dapat ausnya, hilang ausnya, maksudnya hilang ausnya, tidak dapat manfaat daripada pengobatannya. Maka bekam pun sama, ketika kita berbekam menyelisih daripada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ini bisa mendapat kesehatannya dapat, tetapi menambah dosa manakala dikerjakan menyelisih daripada yang dicontohkan Nabi. Nabi di bekamnya adalah dengan sesama jenis. Artinya apa? Laki-laki dibekam oleh laki-laki dan perempuan dibekam oleh perempuan. Tim yang ada di perkumpulan bekam Indonesia ini kita belajar untuk mengamalkan sunnahnya, karena kita semua umat Islam yang kiblatnya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, tujuan dasarnya, landasannya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ada enggak tujuan selain itu? Jadi Allah menciptakan kita dari golongan manusia dan dari golongan jin, tidak lain tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ibadah yang kita lakukan hari ini insyaallah adalah pengobatan atau berobat atau menjaga kesehatan kita dengan cara berbekam. Tapi ketika berbekam jangan membuat aturan sendiri. Terkhusus untuk tim kami kasih peringatan atau kami ingatkan lagi, tolong untuk yang mau dibekam nanti ditanyakan sudah sarapan atau belum. Takutnya ini sudah jam berapa nih?
Sudah jam setengah 10 belum sarapan, pas dibekam gemeter Pak, bisa pingsan. Jadi pingsannya itu bukan karena salah titiknya, bukan karena jumlah titiknya, tapi diagnosa di awal atau mungkin komunikasi ada yang terlewat, tidak ditanyakan, ternyata belum sarapan. Mohon kepada yang hadir sebagai peserta atau yang mau dibekam, pastikan dulu sudah sarapan. Jadi kalau belum sarapan boleh pulang dulu untuk sarapan. Khawatir nanti pas proses dibekam nahan lapar, gemeter, terus mata kunang-kunang, tahu-tahu pas buka matanya sudah pindah ruangan. Tadinya ruangan bekam pindah di ruangan gede, ya nggak sampai. Minimalnya di ruangan masjid yang tempat lain. Nah, jadi nanti image-nya yang nggak baik ini adalah terapisnya, padahal bukan teknik pengobatannya, bukan teknik bekamnya, tetapi lupa kita nggak bertanya. Dulu waktu kita baksos di pondok pesantrennya Agib juga sama. Ada satu siswa yang pingsan. Kita lupa nggak bertanya. Ternyata beliau belum sarapan. Nah, jadi pingsan. Ya nggak apa-apa. Pingsan pun juga bisa diatasi. Tapi kan kesannya kurang baik. Kalau orang dibekam pingsan itu kurang baik kesannya. Nah, terus yang kedua, setelah berbekam mohon untuk tidak langsung dipakai mandi. Khawatir pori-pori sedang melebar. Kita pakai mandi. Terus air yang digunakan mandi belum tentu air yang baik, belum tentu air yang bersih. Khawatir di air tersebut ada bakteri atau kuman, nanti masuk ke tubuh karena pori-pori sedang melebar. Dan setelah mandi khawatir meriang, nanti ada cerita saya habis dibekam kok meriang, tadi sebelum dibekam nggak apa-apa, setelah dibekam kok saya meriang. Nah gitu. Bekam itu meskipun Bapak Ibu hanya duduk nggak ngapa-ngapain, ini sistem saraf kerjanya sangat keras, sangat capek. Sistem peredaran darah kerjanya juga sangat capek. Dia merespon daripada sistem yang kita gunakan dalam cuppingnya tadi, hijamahnya tadi. Jadi jangan dilihat bekam cuma duduk doang. Meskipun duduk ini capek secara sarafnya, dia terjadi respon. Jadi setelah dibekam kepenatan itu keluar, hormon-hormon yang baik itu pada bermunculan. Sehingga nanti tubuhnya terasa fresh. Tapi jangan dianggap sepele. Dengan terjadinya peningkatan hormon ini, ada sisi lain tubuh kita sebenarnya lagi kelelahan yang perlu istirahat. Jadi kalau habis dibekam jangan main sepak bola dulu nih bapak-bapak, ya pakai istirahat dulu. Nanti yang disalahin adalah tim bekamnya. Saya kemarin sebelum dibekam nggak sakit, habis dibekam meriang. Kenapa? Nggak paham alurnya. Karena habis dibekam main futsal, kelelahan. Sudah lelah ditambah lelah, apa yang terjadi? Tergantung fisik. Kalau fisiknya kuat aman. Kalau fisiknya nggak kuat, ceritanya lain nanti. Ya, jadi yang diomongin adalah titik bekamnya, jumlah titik bekamnya, nama terapisnya, nama perkumpulannya. Padahal kesalahannya bukan di situ. Kesalahannya badan lelah ditambah lelah. Nah, begitu juga, mohon maaf, Bapak Ibu yang masih punya pasangan. Ini suara saya kecilin dikit. Yang masih punya pasangan, tahan dulu lah sebentar. Tahan dulu untuk malam ini istirahat dulu, biarkan badan menikmati prosesnya. Maksudkan ya, tahan dulu hubungannya. Kalau ngebet banget ya bolehlah setengah hari, tapi kalau nggak ngebet 1 hari atau semalam aja. Artinya apa? Kita mengantisipasi supaya tidak terjadi kelelahan. Namanya lelah, nanti fitnah yang terjadi. Nah, yang terjadi DKM-nya kena fitnah gara-gara DKM-nya ngadain acara bekam. Pak RW-nya juga kena fitnah gara-gara Pak RW-nya ACC terhadap acara bekam. Padahal tubuhnya sendiri yang sedang mengalami kelelahan. Nah, mohon diperhatikan karena ini ada kasus yang sudah terjadi ada. Maka kita sampaikan ini. Sebenarnya tadi saya nggak mau menyampaikan yang ini, tapi karena beberapa waktu yang lalu ada kasus orang habis diterapi ternyata makin tambah drop. Ternyata kita analisa ulang ada apa ini. Oh, dia nggak kuat lah. Nggak kuat terhadap keinginannya untuk menyalurkan tadi. Intinya apapun yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini, sama-sama niatkan karena Allah. Allah menciptakan tubuh kita ini sudah sempurna. Menciptakan tubuh kita ini dengan irama yang sempurna. Dalam per menitnya antara anak-anak balita dengan orang tua ini sudah dikonsep sedemikian rupa oleh Allah. Anak-anak detak jantungnya per menit sekian, orang tua per menit sekian. Kalau sampai dibikin sama Allah, mungkin orang tua ini pada terkena stroke semuanya. Nah, oleh karenanya Allah bikin tuh konsep dalam tubuh kita, dirubah, diperbaiki sistemnya ketika kita sudah
mulai ada alarm-alarmnya. Diperbaikinya dengan cara apa? Sebelum terjadi hal-hal yang sakit parah, ada gejalanya, ada rasa tidak enak. Nah ini kita supaya peka. Oh kok saya sekarang gampang kesemutan, ya tangan saya. Itu salah satu contoh, sinyal, tanda. Kalau tangan sudah mulai kesemutan, tangan sudah mulai baal, ini tanda bahwa peredaran darah yang di tubuh kita sudah mulai tidak lancar lagi, mulai tidak normal lagi. Pertanyaannya adalah apa penyebabnya? Saya makannya baik, pola makannya baik, bahkan makannya ditimbang sesuai dengan aturan. Nasi sekian gram, lauk sekian gram. Tapi kenapa tangan saya bisa kesemutan? Tapi kenapa ini tangan saya tenaganya kurang? Permasalahannya tidak hanya di pola makan saja. Ada orang sakit itu disebabkan memang ada ketidakseimbangan dalam pola makan. Ada orang sakit disebabkan dari psikisnya yang tidak baik, emosionalnya yang tidak baik. Nah ini mungkin yang jarang diperhatikan. Memang kalau marah itu nggak jadi penyakit. Ibu-ibu kalau punya suami, suaminya stroke, coba lihat masa sehatnya. Kira-kira sering nggak kena omelan sama istri? Nah begitu juga sama bapak-bapak ketika punya istri yang sakit stroke, lihat masa sehatnya dulu. Sering nggak si istrinya ini ada tekanan batin? Mungkin terlalu diatur-atur, terlalu dikekang, sehingga apa? Emosionalnya ini bergejolak, tidak stabil, tidak baik. Ini mempengaruhi terhadap sirkulasi darah. Bahkan dikatakan dalam satu hadis kan, sudah pada paham kan ya, di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah atau daging. Nah jika ia baik maka jasa dia itu akan baik semuanya. Jika ia jelek maka semuanya pun akan jelek, akan tidak baik. Yang dimaksud gumpalan darah atau daging itu apa? Dia adalah hati. Maka ketika kita badannya nggak ada keluhan, batuk, pilek segala macam, tetapi kalau hatinya kita kotor, jiwanya kita kotor, ini akan mempengaruhi nanti kesehatan kita beserta orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi semangat kita untuk sama-sama lebih sehat ke depannya, sehatnya dengan cara yang baik, sehatnya mendapatkan amal, sehatnya untuk bermanfaat kepada semua masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya, artinya untuk orang lain. Demikian yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kalimat yang memang ada manfaatnya, itu semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salahnya, itu hanya kelalaian saya, karena kurangnya ilmu saya, karena kelemahan saya, mohon dimaafkan. Jika ada kalimat yang menyinggung bapak atau ibu semuanya, mohon dimaafkan, karena ini dakwah. Dakwah itu nggak harus selalu manis. Ada kalanya dakwah itu manis, ada kalanya dakwah ya pahit gitu, tapi harus kita sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walidaina rahmaka marbayana shighar. Waghfir lana dzunubana walidaina rahmaka marbayana shighar. Waghfir lana dzunubana walidaina rahmaka marbayana shighar. Walizamil muslimin wal muslimin wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlullahi ta'ala wa kafa. Allahumma rizqna mutaba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mu'akhirat yakhiran wa batinan qalan mu'afiqan wa ta'atan wa ibadah wa amalan shalihan wa Allahumma inna bihiyatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa surna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa dakhilna al-jannata ma'al anbiya'i wa syuhada. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Subhanaka rabbika
rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah acara inti dan guru yaitu Amasar Allah kami yang bertugas wawancara mohon maaf lahir lupa saya terima kasih kepada ketua KM Perjalanannya dan Pak RW yang telah menerima kami untuk hadir bersama di masjid yang mulia ini. Juga lupa pula kepada saudara kami Bapak Mustoli sebagai tuan rumah yang merumuskan yang apa lagi ya, mudah-mudahan Allah lancarkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka acara ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran, mudah-mudahan diberikan keberkahan, mudah-mudahan Allah ridhoi acara kita ini. Ala hadiniyah wa kullu sholih bi barakati al-Fatihah. Baik, kami yang bertugas sebagai pembawa acara mohon maaf lahir batin. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua DKM beserta jajarannya dan Pak RW yang telah menerima kami untuk hadir bekerjasama di masjid yang mulia ini. Juga tak lupa pula kepada sahabat kami Bapak Mustoli sebagai tuan rumah yang punya rumah sehat El Napatra ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teknisnya. Oh iya, untuk laki-laki di atas. Silakan untuk para terapis ikhwan akhwat bisa masuk ke lokasi masing-masing yang telah sampaikan teknisnya. Perempuan mana itu? Untuk lokasi terapinya, untuk ikhwan di bagian bawah, untuk akhwat di bagian atas ya. Silakan yang sudah daftar. Jamaah sudah penuh, sudah dimulai. Ini dilakukan diagnosa oleh Bapak Ketua Pemda Bapak Susilo dan pengurus Bapak Yus ya. Ada herbalnya juga, alhamdulillah. Ini untuk pintu masuk hewannya. Ini tempat untuk bekam hewan. Akhwatnya di atas.
tinggal di RT 1 kelas tadi. Nanti keluarnya apa? Kalau untuk keluar sih paling kurangnya kalau tidak Ya, sekarang setelah dibuka ada perbedaan. Nah, dari awal baru pertama kali ya saya ikut jadi masih pegel-pegel. Bekas bukannya tapi rasa yang baik. Alhamdulillah yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada. Kan derajat. Berapa kali udah dibuka? Saya baru pertama kali nih Pak ikut di kamu. Alhamdulillah pertama kali buat Terus kira-kira kedepannya harusnya untuk penanganannya harusnya mungkin sih kayak dan menjaga kesehatan masyarakat apalagi kan udah banyak banget masih banyak juga pemuda-pemuda yang udah umur 23-25 ke atas yang dia mungkin sekarang belum siap. Kira-kira harapannya gimana untuk harapan untuk Taman Darul Karam ini tetap lancar, semuanya sukses terus dan menjadikan ini sarana untuk menjaga kesehatan, motivasi untuk warga-warga Belang Lestari dan warga-warga yang lain. Saya satu lagi kira-kira pas sebelum dipekam diapain dulu? Tadi sih lumayan ya, pertama sebelum tadi buka bisa dibikin Refleksi. ya refleksi, jadi biar badan itu nggak tegang, biar enak badan itu biar luntur, biar pas di bekam itu biar nggak terasa. Ada masukan kira-kira Saya rasa cukup sih Pak. Lanjut. Pertama dari panitia kami luar biasa banget. Mudah-mudahan nanti kontak yang belakang. Amin. Dan dari tim media dan dari kabupaten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Darso, Tinggal di mana Pak? tinggal di Belang Lestari, Blok 4 nomor 35 RT 02. Baik, Pak Darso. Ya, Alhamdulillah. Setelah dibekam gimana rasanya? ini rasanya kayaknya sih lebih enteng, lebih nyaman. Sudah berapa kali Pak? Baru pertama kali. Pertama kali udah enak ya? Udah enak. Kira-kira menurut Bapak yang gimana Pak? Lumayan, cukup bagus. Bagus. Ya, mungkin Layanan. ya, responnya bagus semua. Ya. Bapak ketika dipanggil itu langsung dibekam atau diapain dulu? Registrasi dulu. Tadi Dulu tensi, kemudian baru dibekam. nah itu langsung dibekam di ruangan. Apa diapain dulu? Nanti direfleksi dulu di jadi direfleksi dulu, setelah itu dibekam. Nah, menurut Bapak kegiatan ini kira-kira membantu masyarakat? Oh ya, bisa membantu ke lingkungan utama di Belang Lestari ini sih, lingkungan masjid budaya mungkin bisa diperlukan setiap sebulan sekali minimal diadakan. Ya, Sosnya. ya, sosialnya terutama kami. Baik, nanti sampaikan. Alhamdulillah. Sebelum di closing ini harapan Bapak gimana Pak? Harapan saya sih dengan adanya ini ya, nah lingkungan kita lebih sehat, lebih Itu lagi ya. Ibu Rahmayati, dari RT 2
udah selesai proses apa itu? Gimana rasanya? Enak kan enteng. Sakit yuk? Enggak. Baru pertama malah. Baru pertama ini. Keluhannya vertigo sama sakit belikat sampai ke pelayanannya tadi gimana? Iya sakit di apa nih? Iya, yang ceritanya enak juga. Dari keluhannya enak. Jadi prosesnya gimana setelah regi terus dipanggil apa langsung didiagnosa dulu? Ya. Dikasih obat buat kita keluhan dulu.